Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 4A, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 2. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata mozaik? Atau Bu Guru pernah memberikan tugas kalian untuk membuat mozaik? Apa sih mozaik itu? Baik, mozaik itu adalah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan potongan-potongan bahan kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Bahan yang digunakan bisa berupa potongan kertas, pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun, atau potongan kayu. Selanjutnya, dalam sebuah tarian tradisional biasanya ada permainan alat musik tradisional yang mengiringi. Berikut ini adalah contoh alat musik tradisional dan cara memainkannya. Yang pertama ada gendang. Gendang cara memainkannya yaitu dengan ditepuk. Selanjutnya ada seruling. Seruling cara memainkannya yaitu ditiup. Sedangkan gong cara memainkannya yaitu dengan dipukul. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah membuktikan bahwa bunyi dapat mengalami pemantulan dan penyerapan. Apa sih yang dimaksud pemantulan dan penyerapan bunyi itu? Pemantulan bunyi. Proses pemantulan bunyi terjadi seperti pemantulan bola ketika mengenai dinding atau lantai. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras, seperti batu, kayu, kaca, besi, dinding, atau seng. Ada 2 macam bunyi pantul, yaitu gema dan gaung. Yang pertama, gema. Jika kamu berteriak di sekitar tebing pegunungan, gua, lembah, atau bukit, maka akan terdengar gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Yang kedua, gaung dan kerdam. Ruang kosong dapat menimbulkan gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal. Akibatnya, bunyi asal terdengar tidak jelas. Selanjutnya, penyerapan bunyi. Selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga, seperti karpet, kertas, busa, wol, kain, karet, atau goni. Benda-benda tersebut disebut peredam bunyi dan digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Benda-benda peredam bunyi biasanya digunakan pada ruangan studio rekaman, gedung bioskop, atau gedung pertemuan. Benda ini digunakan agar suara yang terdengar di dalam ruangan menjadi jernih dan tidak terganggu suara dari luar. Sebaliknya, suara di dalam ruangan tidak mengganggu hingga keluar ruangan. Jadi, kesimpulannya yaitu pemantulan bunyi terjadi jika bunyi dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, besi, dan dinding. Contoh bunyi pantul adalah gaung, kerdam, gema. Gaung terjadi pada ruang yang kosong, sedangkan gema terjadi di tebing, gua, atau perbukitan. Benda yang permukaannya lunak dapat menyerap bunyi, contohnya kain, busa, wol, kertas, dan goni. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami betul. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.